Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah Islam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel yang selalu membawa kisah-kisah penuh inspiratif dan penuh hikmah. Sehat walafiat dan diberikan rezeki berlimpah. Amin. Semoga yang menonton video ini diberikan hidayah dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 amalan bulan Rajab yang dianjurkan dalam Islam yang harus diketahui. Menurut penanggalan Masehi, bulan Rajab 1445 akan dimulai pada tanggal 13 Januari 2024. Terdapat sejumlah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam selama bulan Rajab. Bulan ini dianggap sebagai salah satu bulan mulia dalam ajaran Islam dan termasuk dalam bulan haram di antara 12 bulan dalam penanggalan Hijriah. Bulan Rajab dipandang sebagai periode yang penuh keutamaan dan keistimewaan, sehingga disarankan bagi umat muslim untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Dalam rangka memanfaatkan keberkahan bulan Rajab, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan saleh. Beberapa amalan yang sangat dianjurkan dilakukan selama bulan Rajab dapat membantu meningkatkan keberkahan dan keberuntungan. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk mengetahui amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Rajab, simak ulasan lengkapnya berikut ini. Yuk disimak dan amalkan. 1. Membaca doa saat memasuki bulan Rajab. Membaca doa ketika memasuki bulan Rajab merupakan amalan pembuka yang sangat disarankan. Para ulama salaf terdahulu telah rutin melafalkan doa pada malam 1 Rajab, mengikuti jejak Rasulullah. Amalan ini didasarkan pada sebuah hadits yang menjelaskan doa yang dibacakan oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab. Rasulullah biasa membaca doa berikut ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kedua, memperbanyak istighfar. Di bulan Rajab ini, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan istighfar, baik yang panjang maupun yang pendek. Bacaan istighfar pada bulan Rajab yang dapat dilafalkan sebagai berikut. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastathatu, wa a'udhu bika min syarri ma syana'tu, wa abu'u laka binikmatika alayya, wa abu'u bidzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu dan aku dalam genggaman-Mu. Aku dalam perjanjian-Mu, beriman dan taat kepadamu sekadar kemampuan yang ada padaku. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan mengakui dosaku. Karena itu, aku memohon ampunan-Mu, dan sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa seseorang kecuali Engkau, ya Allah. Ketiga, berzikir. Bacaan zikir 1-10 Rajab. Selain dua hal tersebut, amalan bulan Rajab lainnya yang sangat dianjurkan yakni memperbanyak zikir kepada Allah. Adapun bacaannya yakni Subhanallahil Hayyul Qayyum, artinya Maha Suci Allah yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Bacaan zikir 11-20 Rajab. Zikir berikutnya yang dapat diamalkan memasuki 10 hari kedua di bulan Rajab. Zikir ini dibaca sebanyak 100 kali, yakni Subhanallahil Ahadus Syamad, artinya Maha Suci Allah yang Maha Esa dan semua tergantung kepadanya.
Berikutnya adalah zikir pada 10 hari terakhir di bulan Rajab. Zikir yang biasa dilakukan pada tanggal 21 sampai tanggal 30 pada bulan Rajab, yaitu Subhanallahir Rauf, artinya Maha Suci Allah yang Maha Belas Kasih. Zikir ini dibaca sebanyak 100 kali. Setelah itu dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Keempat, bacaan pada hari Jumat di hari terakhir pada bulan Rajab. Amalan pada bulan Rajab berikutnya adalah membaca lafaz berikut ini di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Amalan ini dibaca sebanyak 35 kali saat khatib sedang di mimbar atau saat khutbah Jumat. Kelima, bersedekah. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan sedekah pada bulan Rajab. Beberapa hadits menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan amal sedekah di bulan Rajab tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua. Keenam, zikir pada waktu pagi dan sore hari. Amalan berikutnya yang dianjurkan dikerjakan pada bulan Rajab adalah memperbanyak zikir. Adapun zikir yang dapat dibaca sepanjang bulan Rajab diantaranya adalah Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan kasihanilah aku serta terimalah tobatku. Ustazah Halimah Alaidrus mengatakan bahwa zikir di atas dapat dibaca sebanyak 70 kali setelah subuh dan setelah maghrib atau isya. Selain itu, ada juga zikir lain yang dapat diamalkan umat Islam pada pagi dan sore hari selama bulan Rajab, yaitu Rabbighfirli warhamni watub alayya. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, dan terimalah taubatku. Ketujuh, puasa di bulan Rajab. Puasa sunnah di bulan Rajab dianggap sebagai suatu amalan yang sangat dianjurkan. Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa Nabi pernah berpuasa di bulan Rajab, sehingga para sahabat berpikir bahwa mungkin beliau akan berpuasa sepanjang bulan. Namun, kemudian Nabi tidak melanjutkan puasanya, sehingga para sahabat menyadari bahwa beliau tidak akan berpuasa sepanjang bulan Rajab. Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan khusus terkait berpuasa di bulan Rajab, mirip dengan bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, puasa di bulan ini seharusnya dianggap seperti puasa pada bulan-bulan lainnya, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa 3 hari pertengahan bulan, dan puasa Daud, puasa sehari, tidak puasa sehari. Melaksanakan puasa di bulan Rajab dianggap memiliki keutamaan tertentu. Salah satu keutamaannya adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan minuman yang sangat nikmat di surga kepada orang yang berpuasa di bulan ini. Oleh karena itu, puasa sunnah di bulan Rajab menjadi salah satu cara bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya di surga ada sebuah sungai Rajab, airnya putih melebihi susu, manis melebihi madu. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, pasti Allah memberinya minum dari sungai bengawan tersebut. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, sholat sunnah Rajab. Praktik ibadah lain yang dapat diterapkan oleh umat muslim pada bulan Rajab adalah melaksanakan sholat sunnah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sholat sunnah pada bulan Rajab dianggap mustahabah, sunnah. Beliau menjelaskan bahwa seseorang
yang berpuasa pada hari Kamis di bulan Rajab. Kemudian melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat antara waktu sholat Isya dan sepertiga malam, akan dikabulkan permohonannya. Pelaksanaan sholat 2 rakaat mirip dengan sholat sunnah umumnya, yaitu dengan melakukan 2 rakaat dan 1 salam. Apabila sholat 2 rakaat dilakukan, maka terdapat sekali salam. Setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah, disarankan untuk membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali dan Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Setelah menyelesaikan sholat, dianjurkan membaca shalawat sebanyak 70 kali dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi. Setelah selesai membaca shalawat, disarankan untuk sujud lalu membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh sebanyak 70 kali. Setelah selesai sujud, lalu duduk sebentar sambil membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azul akram sebanyak 70 kali. Kemudian sujud lagi dan membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh sebanyak 70 kali. Setelah selesai, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hajat yang diinginkan. 9. Merayakan Isra Miraj. Salah satu keutamaan yang istimewa dalam bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini merujuk pada perjalanan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril, dimulai dari Masjidil Haram di Makkah hingga mencapai Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu, perjalanan terus dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, tempat Nabi Muhammad menghadap Allah dalam pengalaman spiritual yang luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada Jumat pertama bulan Rajab, menjadi sebuah malam yang syarat dengan makna introspektif dan kesedihan bagi Nabi Muhammad. Pada malam itu, beliau merasakan kehilangan yang mendalam, yaitu kepergian paman dan istri tercintanya, Khadijah. Melalui perjalanan ini, Nabi Muhammad menerima wahyu dan petunjuk langsung dari Allah, serta diberikan anugerah untuk menghadiri pertemuan langsung dengannya di Sidratil Muntaha. Peristiwa ini menandai kebesaran dan keagungan Allah, serta menegaskan status luar biasa Nabi Muhammad sebagai utusannya. Malam Isra Mi'raj menjadi momentum untuk merenung, bersyukur, dan memperdalam hubungan spiritual dengan Allah. Meskipun diwarnai oleh kesedihan karena kehilangan orang-orang terkasih, peristiwa ini mengajarkan umat Islam tentang kekuasaan, kasih sayang, dan petunjuk ilahi yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pada peringatan Isra Miraj, umat Islam dianjurkan untuk memperbaiki kualitas sholatnya, serta mengerjakan amalan-amalan soleh lainnya. Ke-10. Puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya berdasarkan kalender Hijriah. Jika dilihat dari dalam kalender Masehi, Ayyamul Bid pada bulan Rajab jatuh di hari Kamis, Jumat, Sabtu pada tanggal 25, 26, dan 27 Januari. Orang-orang yang melaksanakan puasa selama 3 hari ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan berpuasa sepanjang tahun. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa 3 hari dari setiap bulan, maka puasa tersebut seperti puasa sepanjang tahun. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam kitabnya yang mulia karena membenarkan hal tersebut. Siapa saja yang datang dengan kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipatnya. QS Al-An'am 160. 1 hari sama dengan 10 hari. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Ibnu Majah juga menilainya sebagai hadis sahih dari jalur riwayat Abu Hurairah qala, i'anatut thalibin justubula. Demikianlah informasi tentang amalan yang dianjurkan di bulan Rajab. Semoga kita semua dapat mengamalkannya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala.